Saya baru pulang dari tanah suci, jadi perkataan yang paling baik adalah doa. Alhamdulillah, sudah sekian lama saya tidak ceramah di masjid ini. Kemarin ke Batam, lalu nyasar ke sini. Alhamdulillah tidak ada yang kebetulan, semuanya adalah takdir Allah. Oleh karena itu menghadapi pertandingan Persib, tenang saja, tenang. Pasti yang terjadi adalah yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz, ya. Tidak usah tegang, menang kalah sama-sama bangsa Indonesia, betul? Yang penting seperti kata Pak Dubes, aman, nyaman. Itu doanya supaya tidak terjadi hal yang tidak layak. Setuju? Kalau bagi saya mah Persib menang alhamdulillah, Persib menang alhamdulillah, ya. Kalaupun tidak menang, pasti yang menangnya adalah hamba Allah juga, ya. Saya jarang nonton sepak bola karena malas tegangnya hadirin. Kesini gol alhamdulillah, kesana gol alhamdulillah, bobo saja beres. Bapak Ibu yang baik, sudah ini motretnya cukup, ya. Sekarang bagian ngaji. Saya lihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan ini, ya. Ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Nabi Muhammad punya masalah tidak? Nabi Muhammad punya masalah tidak? Sedikit atau banyak, ringan atau berat, hasilnya hina atau mulia. Banyak masalah, kalau disikapi dengan tepat sumber kemuliaan. Yang sedang ceramah ini kira-kira banyak tidak masalahnya? Oh, dari mana? Kamu juga datang. Ini nih salah satu masalah kita tuh, kebanyakan mikirin masalah orang. Betul, Bu? Dengar, Ibu Bapak, setiap orang pasti punya masalah, tidak bisa tidak. Pak Dubes pasti banyak masalah di sini, betul Pak? Pasti. Dan orang yang dicari itu adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah. Oleh karena itulah kita harus tahu ilmu bagaimana rahasia mengatasi masalah. Karena masalah itu tidak ada yang bahaya, masalah tidak ada yang gawat. Yang bahaya itu adalah salah menyikapi masalah. Dengan baik-baik. Dari SD ke SMP ujian, SMP ke SMA ujian. Ujian soalnya tidak ada yang bahaya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, orang tidak lulus ujian karena salah jawaban. Benar? Jadi kalau kita menderita karena persoalan atau karena salah menyikapi persoalan? Salah menyikapi persoalan. Semua persoalan sudah diukur oleh Allah. Allah Maha Adil. Allah Maha tahu keadaan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, baik dalam perintah agama ataupun dalam kehidupan ini. Karena Allah Maha Adil. Arti adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah tahu keadaan kita, ekonomi kita, intelektual kita, keilmuan kita, kondisi fisik kita, hati kita. Allah tahu, lebih tahu dari siapapun. Dan kalau kita diuji oleh Allah, pasti sudah diukur. Tidak mungkin ujian SD, pelajaran SMA, pasti itu gurunya yang ngaco, ya. Benar? Kalau SD tidak bisa mengerjakan soal SMA, bukan pelajarnya yang tidak bisa, yang ngasih soalnya yang zolim. Maka berikut ini resep sederhana menghadapi persoalan hidup. Perlu tidak? Kenapa Pak Dubes kelihatannya konsentrasi sekali?
Ini wajahnya langsung fokus semua ya. Satu, di dalam hidup ini resep yang pertama adalah siap menghadapi yang cocok dengan keinginan dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ulangi, satu. Ayo. Apa yang pertama? Siap menghadapi keinginan dengan cocok. Aduh, kata saya juga banyak persoalan. Bayangin segini deketnya, ini kan foto saya ya. Satu, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ulangi. Kenapa harus siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok? Karena hidup ini mustahil seluruh keinginan kita akan terjadi. Mustahil. Mustahil. Karena pasti ada yang tidak terjadi. Kalau semua terjadi, kacau. Kacau. Bapak ingin sehat? Mau sehat? Ibu-ibu mau sehat? Orang sedunia mau sehat? Kalau semua dikabulkan sehat, apa yang terjadi? Dokter saling menyuntik, rumah sakit, apotek, pabrik obat, kantor, fakultas kedokteran, keperawatan, banyak sekali yang akhirnya akan menderita karena tidak ada yang sakit. Jelas? Jadi sakit itu masalah atau bukan? Bukan masalah sakit itu. Sakit itu bagian dari episode. Ada yang dengan sakit jadi mulia, ada yang dengan sakit jadi hina. Tergantung cara menyikapi sakitnya. Di pesantren Pak, ada santri baru, maaf kalau namanya sama, Mas Kunto Pak. Beliau matanya tunanetra, kakinya lumpuh, bayangkan. Jadi jalan itu dengan tangan. Ada tinggal di masjid bersama kami. Ketika ditanya, Mas, mata nggak bisa lihat, kaki lumpuh, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, inilah yang terbaik dari Allah untuk saya. Kenapa begini? Ya, saya mungkin akan jauh dari Allah kalau mata saya bisa melihat. Tidak apa-apa di dunia mata saya buta, yang penting hati saya bisa melihat kebenaran. Gak apa-apa kaki saya lumpuh, yang penting iman saya teguh. Saya tidak tahu banyak maksiat yang bisa saya lakukan, kalau kaki saya malah sehat. Gak apa-apa, di dunia cuma sebentar saja. Enak dengarnya? Itu kaki lumpuh, mata tidak lihat, adem. Kenapa ini yang keren-keren banyak yang stres? Apa pun dilumpuhkan dulu ini. Kita kaki kuat, iman lemah, mata melek, hati buta. Itu yang bikin lemah. Dan ingat surat Al-Baqarah ayat 216. Apa? Surat apa? Ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka, padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu,
kalian tidak tahu, makanya jangan sok. Orang-orang yang stres tuh orang-orang yang sok. Coba pertanyaan, digigit anjing baik atau buruk? Sok tahu ya. Ada yang doa pemuda minta jodoh, ya Allah, saya ingin menikah, beri saya jodoh. Allah dengar? Dengar pasti. Keluar dari rumah langsung ada yang tertarik kepada dia. Langsung itu, bahkan dia tanpa rasa malu mendekati, mengejar, menerkam dan menggigit. Ya Allah, saya minta jodoh, mengapa yang datang anjing betina? Akhirnya dibawa ke dokter, kata dokter ini lukanya cukup dalam, harus bawa ke rumah sakit, Hari berganti hari, akhirnya takdir makin disyukuri, karena ternyata ketemulah dengan perawat yang jadi jodohnya. Makanya jangan dulu buruk sangka. Dia kan berdoa, doanya dikabulkan, yaitu ditakdirkan punya jodohnya perawat. Nah, supaya ketemu dengan jodohnya, nah SOP harus dipatuhi. Karena bagian perawatan gigitan anjing, maka dia digigit dulu ya, supaya terjadi pertemuan. Karena kalau dia digigit buaya, nggak ketemu karena habis ya. Tetapi yang belum punya jodoh tidak usah nyari anjing, karena tiap orang beda-beda episodenya, benar? Dan juga yang digigit anjing jangan senyum-senyum, belum tentu jodoh. Yang di luar kedengaran tidak? Tidak terdengar yang di luar. Saya bisa tahu karena sibuk ngobrol ya. Boleh dicek yang di luar, kasihan sudah jauh-jauh. Halo? Yang di luar terdengar suaranya? Acungkan tangan. Oh, tidak dengar. Panitia berarti tanggung jawab dunia akhirat ya. Teruskan. Jadi dengan tugas kita itu cuma 3 dalam hidup. 1, meluruskan niat agar yang dilakukan ini lillahi ta'ala, itu sudah jadi kebaikan. Yang kedua, sempurnakan ikhtiar. Ulangi apa? Di jalan Allah, sudah jadi amal. Yang ketiga, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Ulangi. Jadi tugas kita 1 apa? Niat, harus lillahi ta'ala dalam melakukan apapun. 2, sempurnakan ikhtiarnya. Dan yang ketiga, pasrahkan kepada Allah. Sudah selesai, tidak usah ngarang. Cuman segitu. Perkara takdir terserah Allah, perkara lurus niat tugas kita, perkara ikhtiar di jalan Allah sempurna tugas kita. Udah itu pasrahkan. Kalau baik semoga jadi, kalau tidak baik jangan, beres. Orang tawakal akan dipilihkan yang terbaik oleh Allah. Jadi kalau ini ada staf kedutaan tidak? Ada ya. Kalau sedang musim mutasi, tenang saja. Mutasi itu bukan mutilasi ya. Jadi tenang, ya Allah, kalau baik silakan, nggak baik jangan, beres. Tidak usah ngotot dengan keinginan kita yang belum tentu baik. Di LP Sukamiskin Pak, ada tipikor, tindak pidana korupsi, para koruptor itu rata-rata terkabul keinginannya. Yang ingin jadi bupati terkabul, masuk ke penjara. Yang ingin jadi wali kota sukses, masuk ke sana. Yang ingin jadi ketua dewan jadi, plus ke sana. Jadi berhasilnya yang dunia yang kita inginkan
belum tentu itu yang terbaik menurut Allah. Makanya jangan ngotot. Saya kesini nih Pak, saya masih siap. Ada orang yang mau dengar, ayo. Nggak ada, nggak apa-apa. Naik perahu dari feri Kelantan Kelinting cari kemana nih, Singapura ya. Ternyata sudah sampai, ya udah di sini. Alhamdulillah takdirnya jadi renyah begini ya. Dua, kalau sudah terjadi harus ridho. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Ya, ada ridho, ada ikhlas. Kalau ikhlas itu dalam berbuat harus ikhlas. Kalau ridho itu dalam menerima harus ridho. Sedekah harus ikhlas. Hilang dompet harus ridho. Sedang jalan, genteng jatuh kena jidat. Bagaimana? Ridho. Tidak boleh mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima. Bagaimana tidak terima? Itu tanda terimanya betul. Orang yang stres itu orang yang tidak mau menerima kenyataan. Bukan tidak bisa menerima, tapi tidak mau, karena semua kenyataan sudah diukur. Siapa yang paling stres yang hadir ini? Yang paling tidak nerima? Tidak nerima hidung yang ada. Tiap ngaca itu nyelek. Ini hidung kutil, padahal kutil. Tidak nerima warna kulit yang ada. Tiap apa? Yang paling stres yang ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Ingin kelihatan langsing, tahan napas. Ingin kelihatan putih, direndam semua. Ingin kelihatan kaya, segala dicicil. Ya. Ingin kelihatan keren, ngomong di bahasa Inggrisin. Yes, what? Aduh. Pulang kampung sana juga supaya kelihatan orang Jakarta, jadi gue lulu. Lu dari mana? Gue dari Tasikmalaya. Nggak usah banyak gaya lah ya. Benar? Banyak gaya tuh capek. Yang enak dalam hidup adalah just the way you are. Apa artinya just the way you are? Dilarang merokok. Pak, Bu, berani tampil apa adanya, berani melihat realita yang ada, itu lebih nyaman. Jangan takut jadi tua. Ini nanti ada, kalau usia di bawah 30 nggak takut tua, tapi kalau sudah 40 takut keriput, takut ubanan, takut gemuk. Nikmati aja jadi tua. Benar? Dan takut juga tetap tua. Betul? Kalau nasi jadi bubur harus ridho sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Jadi bubur ayam spesial. Terima takdir yang ada sambil bergerak ikhtiar ke takdir lain yang lebih barokah. Ketimpa, terima, udah ada tanda terimanya, sambil diobatin supaya cepat sembuh. Itu jadi pasrah itu bukan diam. Ridho nerima takdir itu
sikap awal dalam menghadapi kepahitan dan kesulitan. Karena kalau tidak ridho, dia tidak bisa bergerak. Kalau tidak bisa nerima nasi jadi bubur, dia tidak cari cakwe. Terima dulu sambil cari cakwe. Kalau hati tidak nerima, nggak bisa bergerak kita. Jelas? Hidup ini mah berwarna, senang, susah, sehat, sakit, gembira, sedih, ada, tiada, dipuji, dicaci, didekati, dijauhi. Gak ada yang aneh, hidup mah kayak gitu aja. Yang aneh tuh cuman kita gak ngerti-ngerti. Maunya dipuji terus gak mungkin, pasti ada yang nyaci. Maunya orang senang kan mustahil, pasti ada yang sebel. Maunya sehat terus gak ada, nanti ada gilirannya sakit. Jangan aneh ya, keep cool man. Apa artinya? Ya. Maksudnya tetap dingin, amen ya. Teruskan. Kalau sakit gigi, ridho sambil pergi ke dokter. Sesampainya di dokter ada tulisan, maaf dokter, hari ini tidak praktek karena sakit gigi. Bagaimana? Ridho sambil pulang. Nggak boleh mengatakan, oh gini saya nggak akan pergi. Nah, ini stres. Bagaimana nggak pergi? Udah di depan dokter ya. Banyak orang yang stres, tahu gini saya nggak akan ke Singapura. Nah ini di mana? Jelas? Terima takdir sambil ikhtiar, bukan diam, salah ya. Ridho sambil ikhtiar. 3. Ini kan tempat bekerja tuh macam-macam, betul? Ada yang baik, ada yang kurang baik. Terima dulu sambil ikhtiar, gimana caranya supaya Allah nolong. Makanya yang ketiga ini kuncinya, jangan mempersulit diri. Apa? Ulangi. Yang mantap. Yassiru wala tu'assir. Mudahkan urusan tuh, jangan dibuat ribet. Kalau mau jujur, kita tuh kerjanya ngarang. Ada apa-apa tuh dipertegas, dipergawat, diperumit. Ujungnya kita menderita tuh bukan oleh keadaan, tapi oleh karangan sendiri. Benar? Benar tidak? Ayo, kita kan hobinya ngarang. Udah ngarang kayak nangis, dan tetap masalahnya tidak selesai. Ayo, biasakan proporsional. Lagi duduk begini, padat, panas, ada yang kentut. Ya sudahlah, hanya sebuah kentut, benar? Kenapa? Yang benar dong, Mbak. Ini Haji Salim nih. Mau begini kentut sih nggak enak. Hilang semua ilmu yang saya dapatkan gara-gara Mbak. Biasa aja lah. Berbaik sangka dong. Oh, berarti dia sudah berusaha menahan sekuat tenaga, tapi tidak tertahankan. Hanya sebuah kentut, benar. Bunyinya juga hanya beberapa sepersetengah detik mungkin. Gitu aja. Berarti telinga saya normal, bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba tercium bau, nggak lama lah, paling sebentar ya. Berarti hidung saya sensitif, bisa mencium bau kambing di sebelah sana. Ya sudah selesai, benar? Kalau setiap masalah jadi bahaya, setiap masalah jadi emosi, setiap masalah jadi pikiran, kapan bahagianya hidup ini? Kalau setiap ngomong dijawab, rame pengajian ini.
Bu, Pak, biasa-biasa aja lah, jangan semuanya dibawa serius ya. Benar? Relax. Hidup ini katanya di Singapura ini secara ekonomi bagus, tetapi tingkat kebahagiaan masyarakatnya kurang di sini. Salah letres Pak. Saya punya teman di Singapura ini, semoga Allah memberi hidayah. Beliau tidak ikut karena belum bangun biasanya jam segitu. Kalau tahu Agim kesini, wah datang. Kemarin juga datang. Jemput 2 mobil, satu pakai Bentley, satu lagi pakai Lamborghini. Iya, anaknya Pak. Yang Bentley sekitar 9 miliar katanya. Yang satu lagi 4,5 lah, saya nggak ngerti, tidak bagi saya mah kaleng sama itu. Dulu itu masa panjang jalan tuh ceritanya tuh pusing Singapura, pusing. Ini punya mobil banyaknya pusing, rumah banyak pusing. Memang yang mahal di Singapura itu tenang, sakinahnya hati yang mahal. Tapi beliau belum Islam, tapi setiap ada termaksain datang. Biasanya ngaji, semalam ikut ngaji. Sekarang masih tidur, nggak ada sholat subuh dan duhur ya. Hanya saya tahu takdir itu menandakan bahwa dunia itu tidak bisa membawa ketenangan. Rumah di Orchard Road, sana sini rumah, tapi hati nggak bisa. Mudah-mudahan beliau dapat hidayah. Makanya tenang hidup ini ya, jangan semuanya dibawa serius. Seperti Persib, tenang, yang penting aman. Perkara gol itu ketentuan Allah ya. Dan yang latihan, dua-duanya latihan, masa harus milih satu yang menang, kan gak tega Pak ya. Udahlah pasrah ke Allah. Nonton gak ngepek Pak ya. Tegang gak tegang juga gak ngepek. Kita tegang sampai kejam juga tetap yang main. Nah, saya suka lihat kalau nonton sepak bola, saya suka lihat penontonnya Pak. Kejam begini, orang yang main dia yang kejam guling-guling, masa kurang jelas gitu hidupnya. Kalau dapat misalkan tempat kerjaan yang kurang bagus akhlaknya, jadikan ini menjadi ladang kuatnya doa kepada Allah ya, karena Allah membolak-balik hati. Tadi pagi saya dijemput salah seorang sahabat di sini yang asalnya tempat kerjanya tuh nggak mengizinkan sholat. Lalu beliau minta tolong ke Allah. Akhirnya Allah memberikan tempat kerja yang apa bos? Semalam mesum saya ngantar ya. Dasar munafik. Sibuk ngebagus-bagusin baju, arloji, topeng, sepatu, handphone. Aslinya sih tukang zina, maling, tapi dia tidak mau ngaku karena kejebak oleh penghormatan orang. Makanya orang yang paling bodoh itu adalah orang yang melupakan dirinya hanya karena omongan orang yang tidak cocok. Nih maaf ya kalau saya kembali ke buang angin, dia kentut bau. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, oh, harum melati. Lalu dia percaya ke omongan itu, padahal dia tahu pasti itu bau sekali. Lalu memang melati. Ini orang error. Udah, jangan suka ngeladenin yang buruk dengan yang buruk ya. Setuju? Bapak, Pak, jangan suka marah-marah sama keluarga ya. Apa? Jawab dong, jangan bikin saya marah Pak. Pak, jangan marah-marah sama keluarga, terutama sama istri, harus bijak. Setuju Bu? Karena wanita itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin patah, kalau dibiarkan
tetap bengkok. Jadi harus bagaimana? Harus disabarin, dibijakin, didoain, dicontohin itu. Memang wanita kayak gitu, suka nggak jelas. Ini teh fakta, Pak. Ibu yang baik, Ibu, Mbak. Kalau dikejar anjing, mau gimana? Ayo. Lari. Kalau Mbak dengan anjing lari, cepat mana? Tuh, kan bingung sendiri. Iya, mau ngapain lari kalau dia lebih cepat? Makanya tenang. Jangan emosi. Ini maaf ya Bu ya. Oh pada bingung sendiri. Oh iya ya. Gak apa-apa Mbak, kami mengerti kok. Ibu-ibu, Mbak, apakah mau punya suami yang jujur? Oh, apakah siap kalau benar-benar kejujuran suaminya? Tidak begitu ya. Jadi kita tidak usah marah ya Pak ya. Bijaksana. Hanya selang sedetik Pak Roba. Mau punya suami jujur? Mau. Apa siap? Ini teh jadi mau gimana? Ini nggak jelas gitu ya. Lebih jelek lagi kalau suaminya marah-marah. Udah senyum. Lihat istri teh si ngerti. Aisyah cemburu kepada Rasulullah. Piring dipecahkan. Nggak marah tuh Rasul. Piring dibanting, dipungutin. Kalau kita istri banting piring, kita banting istri lagi. Enggak boleh. Tenang. Jangan setiap masalah dibawa serius. Apa? Jangan. Ada yang harus serius, ada yang cukup senyum. Pak. Apa mah? Saya pakai yang mana ya? Mau ke undangan baju yang mana? Ya udah yang mana aja. Mas serius nih Pak. Yang merah atau yang biru Pak? Paling bagus yang mana menurut Bapak? Menurut Bapak sih yang paling keren kalau pakai baju merah. Tapi kan biru juga gak bagus kan? Oh iya, boleh pakai biru juga. Ayo keluar teh hijau. Udah sabar kebak dipikirin, didiskusiin. Ya udah nggak usah marah Pak, biasa aja. Jangan ibu, yang bener kamu teh, udah dipikirin, biasa. Nanti ngaca biasanya ibu-ibu tuh Pak. Ini megang perutnya. Kelihatan saya sekarang pakai ini langsing ya. Oh iya mah. Benar jadi langsing sekarang. Oh, berarti kemarin gendut dong. Salah lagi. Ya senyum aja Pak. Dia yang nanya, kita menjawab salah. Giliran pergi ke mall, lihat banyak. Jaga pandangan, suami. Yang halal yang ini, itu nggak halal. Emangnya dia sama saya cakepan mana Pak? Cakepan mana tuh wanita itu dengan saya? Atau cakepan mami dong nih? Bohong. Gak percaya. Gak percaya deh. Ya udahlah cakepan orang itu. Dosa lelaki. Semua Pak. Jangan terlalu serius. Ibu teh kenapa sih gitu-gitu amat tuh? Suka gitu enggak? Pasti nggak ngaku gitu. Maaf ya. Itu yang di belakang sudah bisa dengar belum? Tuh, masih bingung. Siapa kok nggak ceramah-ceramah? Ini panitia harus tanggung jawab di akhirat ya. Udah jangan dibuat ribet ya. Pikiran kita itu solusi, bukan mempermasalahkan masalah, tapi cari solusi atas masalah. Benar? Kalau kiri kanan macet, ya udah tinggal zikir, sholawat, ngapalin Quran,
karena jengkel juga tetap macet. 4. Evaluasi diri. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Surat An-Nisa ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tak ada satupun kebaikan kecuali datangnya karunia Allah. Hasanah itu semua dari Allah. Tapi kalau ada keburukan yang menimpa, famin nafsik, pasti diundang oleh keburukan kita sendiri. Ada juga kepahitan untuk mengangkat derajat, tapi bagi kita mah evaluasi. Suatu saat sedang umroh ada ibu-ibu nangis. Kenapa nangis, Bu? Saya ditegur Allah. Bagaimana tahu ibu? Saya diberakin merpati di sini. Lapangan segitu luasnya, kepala segini kecil, pas di sini. Itu susah kalau bukan diatur Allah. Tidak gampang merpati ngeberakin kepala. Pertama, lintasannya harus sama antara kita dengan merpati. Yang kedua, percepatan. Tingkat terbang merpati dengan kita jalan harus berimbang. Yang ketiga, sudut elevasi, sudut kemiringan antara pantat merpati dengan kemiringan. Ini serius, ini ilmiah ini. Kita ketahuan ada kemungkinan gak mati ya. Sudut kemiringan itu harus ngepas. Sekarang selisih berapa derajat nggak? Dan yang paling penting adalah tingkat kemulesan merpati. Nggak mules lah, lolos ya, atau hanya kentut saja lewat. Jadi oleh Allah diatur jalannya sama, kecepatannya berimbang, sudut kemiringan, tingkat alhamdulillah si ibu ini orangnya beriman. Astagfirullah ya Allah. Saya ngaku, saya ini pikirannya kotor terus. Ganti mukena, masuk ke masjid. Astagfirullah, saya pikir kotor ke suami. Saya sering tidak ridho kepada takdir. Saya sering berpikir buruk ke orang tua. Itu barokah dari kepahitan. Pernah dengar doa pernikahan? Barokallahu laka wa barokah alaika. 2 kali itu doa keberkahan. Semoga Allah memberikan keberkahan padamu, dan semoga Allah memberikan keberkahan atasmu. Artinya apa? Dalam kesenangan ada keberkahan, dalam kesulitan rumah tangga juga ada keberkahan. Banyak Pak kebaikan yang datang dari kepahitan. Betul? Ada ibu-ibu suaminya nggak punya uang waktu Ramadan, nggak bisa beli pakaian baru untuk anak-anak. Gara-gara tidak punya uang, si ibu jadi terampil ngejahit. Si bapak, gimana ini kok anak-anak bajunya jadi seragam gini? Pas ke kamar, sarung bapak mana? Kreatif. Lumayan, satu sarung jadi 3. Pak, Bu, ayo evaluasi diri. Lagi duduk di masjid, ada kucing pipis. Siapa kira-kira yang salah? Kucing, mukena, atau dipipisin? Kucing lagi. Aduh, capek-capek ceramah dari tadi nggak ngerti. Kucing mah nggak tahu apa-apa. Kucing mah cuma makhluk Allah yang kerjanya bertasbih. Kucing itu tidak akan bisa kencing kecuali Allah yang menakdirkan. Dan kepada siapa itu yang ditentukan. Artinya pipis di sini, ya Allah, orang segini banyak, cuma saya sendiri yang dipipisin. Astagfirullah, ampun ya Allah, saya ngaku mukena ini memang bukan mukena saya. Sudah 4 bulan nggak saya pulangin, tapi serendahnya keren. Astagfirullah. Karena
segera bersihkan, pulangin, sedekah, taubat, minta maaf, baru hilang dompet. Kira-kira yang salah siapa? Dompet, kita yang hilang, atau copet? Copet. Kita mau kalah. Copet udah pasti salah ya kan? Gak boleh. Dasar copet kurang ajar. Gak perlu ngomong gitu. Ya udah pasti ya. Kalau dia soleh nggak nyopet. Pertanyaannya, kenapa kita yang kepilih? Ini pasti bukan kebetulan. Astagfirullah, ya Allah, saya ngaku saya ditakdirkan hilang dompet. Emang saya uang nih nggak beres penggunaannya. Kalau saya sedekah, paling juga di sini berapa sih sedekah rata-rata $1 ya? Kalau di Indonesia mah saya 2.000, Jumatan 2.000, sebulan 8.000 kali 4, setahun 96.000. Padahal saya sehari ngerokok sebungkus 15.000 kalau di Indonesia. Sebulan 450.000, setahun 6 juta. Ngerokok Jumatan 90.000, merokok 6 juta. Ya Allah, minta ampun. Berarti selama ini saya menuhankan rokok, makanya saya ke masjid dikit, ke rokok gede. Ampun, itu benar. Makanya saya senang di sini tidak ada yang merokok. Bagus ya. Saya heran lihat yang perokok tuh Pak, seperti yang kurang gimana lah ingatan nanti. Orang lain mah zikir, wirid, ngapalin Qurannya sedot, tiup, nggak jelas sama sekali. Sedot. Dan baca perokok tuh nggak ada yang ceria. Maaf, tapi akhirnya nggak usah lihat kiri kanan ya. Ini teh apa-apaan orang teh yang nggak punggung sedot, dan nggak ada Pak, bukan nggak ada. Singapura mah rada ketat ya terhadap perokok ya, tapi tetap yang kurang bisa baca mengerokok hantem. Hati-hati Pak. Rokok mah nggak ada kaitan dengan umur. Iya benar, ada kaitannya dengan penyakit Pak. Jadi mungkin Bapak umur panjang tapi penyakitnya kronis, itu yang masalah. Berhentilah merokok hadirin, pasti kembali ke kita sih Pak. Kalau anak belum soleh, kira-kira yang salah siapa Bu? Menurut Ibu? Orang tua teh suami istri. Ini mas saya nanya ke ibu-ibu. Kalau anak belum soleh, yang salah siapa Bu? Ingat, Ibu. Saya nanya ke ibu, jangan bikin saya marah Bu. Kira-kira kalau anak belum soleh, yang salah siapa? Kita aja lah Pak yang ngobrolnya dalam hampir 1 jam teh nggak nempel Pak. Pak, kalau anak kurang soleh, yang salah siapa? Kami mah langsung ngaku kami. Jadi Pak, kalau anak belum soleh, Bapak teh langsung, ya Allah, ini karena saya sebagai kepala keluarga yang belum benar, saya belum ngasih contoh yang baik, saya tidak memberikan pendidikan yang benar, saya tidak ngasih makan harta yang berkah. Saya, ya Allah, penyebab anak saya belum bagus akhlaknya. Sholat sambil minta ampun. Halo, lihat tidak? Suka tidak lihat Bapak yang ngaku? Di kamar yang lain ibu juga sholat. Ya Allah, saya yang salah ya Allah. Saya ibunya, saya yang mengandung, saya yang melahirkan, tapi saya kurang bisa jadi contoh. Saya yang salah, ibu juga tobat. Allah lihat tidak? Suka tidak? Kira-kira keluarga ini ditolong tidak? Oh ditolong Pak. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau ibu pengen ditolong, bapak pengen ditolong, ngaku. Jangan kita gara-gara ibu. Bapak mau belum nyobain hamil, bapak nggak bisa selesai.
Ayo belajar ngaku ya. Ini kunci solusi, karena tidak ada pertolongan Allah bagi orang yang tidak tobat. Tidak ada orang tobat kecuali orang yang mau jujur ngaku kesalahan dirinya sendiri. Gerbang pertolongan Allah itu lewat tobat, tobat, tobat. Baca surat Nuh ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis samaa 'alaikum midrar. Al-ayat. Katakan padamu, tobat, perbanyak tobat. Innahu, sesungguhnya Allah Maha Pemberi ampun. Niscaya akan dibukakan curahan hujan yang lebat. Banyakkan harta dan anak-anak oleh Allah diberikan, kebun dan sungai-sungai. Artinya dibuka beragam kemudahan. Itu barokah dari tobat. Nabi Adam dari surga turun ke bumi, balik lagi mulia oleh tobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selamat Nabi Yunus. 3 kegelapan, gelapnya malam, dikecemplungin ke laut, masuk ke dalam gelapnya laut, disambar ikan, ada dalam gelapnya perut ikan, lolos dari 3 kegelapan. Apa coba? Tobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, apapun yang Engkau takdirkan pasti baik. Padahal itu di dalam perut ikan. Inni kuntu minaz zalimin, saya yang zalim ya Allah. Makanya sibuk menyalahkan orang lain. Kalau sampai tidak pernah kita mengevaluasi diri, tak akan jadi solusi. Jangan suka menangisi masalah. Hidup teh ini apes-apes amat, nggak jadi solusi. Ya Allah, saya sadar semua kepahitan ini diundang oleh saya. Ampun ya Allah. Apa sulitnya bagi Allah membulak-balik hati siapapun? Benar? Membulak-balik hati anak jadi soleh gampang. Ngebulak-balik hati majikan jadi baik gampang. Ngebulak-balik hati atasan jadi baik juga gampang. Semua urusan jadi gampang kalau Allah memudahkan urusan itu. Makanya sudahlah banyak tobat. Maaf kalau saya lihat ini ya, ini wajah-wajah harus tobat. Coba acungkan tangan yang tidak punya dosa di ruangan ini. Ada? Baik. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Ada juga. Staf kedutaan tidak ada yang ngacung ya. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Tidak ada. Bapak Dubes belum juga ngacung nggak apa-apa. Mau si ngacung boleh nggak kuat, tangannya nggak keangkat. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Kok ada yang tidak ngacung? Kenapa? Karena saya banyak sekali. Jadi kalau banyak dosa, kita harus sadar kita bakal mikul nih dari apa yang kita lakukan. Sebelum kejadian, berbanyak tobat. Itu resepnya. Setuju? Ayo banyak istighfar. Sambil kerja, sambil di kantor, sambil macet. Ada yang nanya, apa sih fadilah istighfar? 3 yang paling dekat. Menerima istighfar, barang siapa yang tobat istighfar. 1, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan. Yang pertama, hati dari galau oleh Allah akan dibuat lapang. Jadi kalau galau, resah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ampun ya Allah. Nantilah 2, wa min kulli doi'in makhrajan. Akan ada jalan aja, aneh tapi nyata, selalu ada solusi. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Akan ada pertolongan yang tidak diduga-duga. Makanya ayo di Singapura mah harus banyak istighfar. Aduh, saya juga di sini repot.
Kemarin habis ceramah pas makan pondok yang di kursi depan tuh celananya mana repot. Di Singapura mah bisa melemah iman. Kalau nggak istighfar gimana ya? Go ke sana ada, sini ada, situ ada. Makanya aman mah di masjid lah begini. Terakhir, boleh cerita sedikit? Kemarin bagian ceramah di daerah rumah makan Maimunah itu. Pas ke sana sulit parkir. Mobil keren, parkir nggak ada kan sengsara Pak. Udah istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah. Ini teman saya yang belum Islam ini benar-benar jadi yakin terhadap kekuatan doa. Astagfirullah. Pas mau parkir susah, muter lagi. Pas ke sana satu mobil tidak ada tuh di depan Maimunah tuh ya. Oh parkir, aduh enak padahal kan cuma 3 mobil di sana ya. Kalau Allah mau ngatur tinggal dikeluarin aja dianya ya. Sorenya saya ingin beli busur panah karena di pesantren sedang dibudayakan olahraga sunnah Rasul. Ada satu panah yang busur tradisional yang tidak ada di Indonesia, susah nyari. Siapa tahu ada di Singapura. Pas sampai ke sebuah toko ini Pak, di jalan tak ada, udah aja pokoknya jalan di mobil istighfar aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, ampun ya Allah, ampun. Yang mana aja dia dosa banyak ya. Pas sampai ke sana tuh Pak, ada tuh sudah mau tutup karena sudah sore. Ya kami tunggu katanya, ditunggu ada. Datang, ini ada yang tradisional ini, tapi saya punya yang paling bagus. Dia masuk ke dalam, dia buka tasnya. Inilah the best. Ya Allah, itu yang saya ingin. Udah the best begitu, sudah tanya harga, malah beliau kata, ini saya hadiahkan untukmu. Belum dihadiahkan, kenal enggak, tahu enggak. Begitulah kalau Allah membolak-balik hati. Punya sekarang busur panah yang paling diinginkan tanpa harus bayar. Dan mau gimana mau saya ganti pakai apa? Tidak, dan ini hadiah saja. Kalau mau mudah saja membolak-balik hati, benar? Padahal istighfarnya nggak begitu serius di jalan. Bagaimana kalau serius nah istighfar? Pikiran tidak pernah terus ya busur, astagfirullah. Apalagi yang ingat dosa. Istighfar ingat busur aja dikasih tuh busurnya. Terakhir, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Ulangi. Sekali lagi. Kalau saya nyender begini, apa yang saya takutin? Takut kursinya diambil. Siapa yang bersandar kepada gaji, takut PHK. Siapa yang bersandar kepada jabatan, takut mutasi. Siapa yang bersandar kepada tabungan, takut habis. Siapa yang bersandar kepada penampilan, takut tua. Siapa yang bersandar kepada suami, takut suaminya meninggal lagi. Apa terserah saya hadirinnya. Mau bahagia? Mau bahagia? Nih, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah bagi kamu. Dialah Allah sebaik-baik pelindung dan penolong. Selain Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Selain Allah itu tidak ada daya untuk menolak musibah, tidak ada kekuatan untuk mendatangkan karunia kecuali dengan izin Allah. Semua ini enggak ada, ini takdir pertemuan ini Allah yang menghendaki Pak. Kalau enggak ada pertemuan ini, benar? Sekarang saya tanya semua yang hadir mau ngasih kurma sebutir kepada saya, tapi Allah tidak menghendaki sampai tidak? Jawab hadirin.
tidak akan pernah sampai walaupun semuanya janji, walaupun semuanya berusaha. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak bisa. Sekarang semua yang ada mau mencelakakan saya, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Jawab, celaka tidak? Sekarang Pak, ayo lempar pakai handphone, botol apa aja, mau ngegigit kaki, nengkas, smackdown, boleh bebas. Ya silakan, treat mulai. Ayo bebas Pak, nyubit juga boleh Pak, dari bawah ini Pak. Itu tangan apa mulai gerak-gerak begitu Pak. Ini serius hadir, tes aja, ayo. Tuh kan, Allah tidak menghendaki, buktinya tidak ada yang terjadi, benar? Ada, saya juga tahu yang udah. Bagaimana cara ini tidak terjadi? Sederhana. Allah yang membulak-balik hati. Dibuat aja hatinya nggak ada yang mau. Ada juga yang mau, tapi dibuat oleh Allah hatinya jadi aduh kualat nih, kualat. Makanya tidak usah suka cari muka atasan kalau kerja, ya. Kalau ada atasan, kalau nggak ada, namanya karyawan ambejennya, yang suka menonjol-nonjolkan diri, terus dioperasi karyawan itu. Serius, Bu, Ibu, jangan suka terlalu cinta sama suami. Serius, kalau udah terlalu cinta pasti banyak harap takutnya ke suami, benar? Dan itu yang membuat ibu nggak bahagia. Biasa-biasa aja cinta-cinta, tapi hanya ke makhluk. Yang pol tuh ke Allah. Apa? Jangan suka takut sama istri. Kalau ini marah, kalau ini takut. Kan pernah tuh ada di sebuah kerajaan. Saya merasa terhina, kata raja. Negara ini dikenal para lelakinya suami takut istri. Saya tidak terima. Jujur, hei rakyatku, siapa yang takut istri pindah ke sebelah kanan saya. Aduh, bapak-bapak yang pada pindah. Tapi tiba-tiba ada yang jalan ke kiri seorang. Saudara satu-satunya lelaki yang berani jalan ke kiri. Bagaimana saudara bisa berani begitu? Saya disuruh istri saya Pak. Tawa. Lelaki kurang iman. Kenapa jadi pada nunduk begini ha? Ibu bapak yang baik, saya terkesan tadi Pak tentang narkoba itu. Siapa yang jelaskan tadi bapak ya? Sampai sholat saya tidak khusyuk tadi Pak. Ini penjelasan penting sekali ya. Saya tanya ke Pak Dubes, bagaimana orang-orang yang pulang ke tanah air? Pertama katanya tekniknya dideketin dulu, orang Indonesianya itu dibaikin, ada yang jadi pacar, kemudian pulang ke Indonesia dititipin sesuatu yang asalnya barang dulu biasa, nanti balik lagi, udah saking percaya mulai dititipin yang dia tidak tahu, tapi isinya narkoba, ya begitulah barang-barang terlarang. Sampai ke sana kan sederhana, pakai anjing juga keendus ya, walaupun dibungkus terasi kan anjing juga tahu ini terasi, ini narkoba. Nanti kenapa bisa begitu? Pasti dia kurang hati-hati. Pertama mungkin karena dosa, mau pacaran sama orang yang tidak jelas ya, dan yang kedua jauh dari Allah. Karena kalau dekat dengan Allah, Allah akan melindungi. Makanya ibu bapak yang baik, hidup ini berat ringan itu sebetulnya bukan karena masalah, tapi ditolong Allah atau tidak, itu saja. Kalau Allah nolong, kita bakal dijaga. Mau tahu amalannya supaya ditolong oleh Allah terus? Pilar yang terpenting itu as-sholat, sholat. Maka dalam situasi sesulit apapun jaga sholat, terutama as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktu. Itu sholat tepat pada waktu itu seperti kunci Pak. Masuk, ayyara sholat, masuk tuh ke lubang kunci. Kalau tidak sholat atau telat sholat, kebuka nggak kuncinya? Enggak, gini aja. Nggak kebuka tuh pintu pertolongan Allah.
Makanya usahakan jaga wudhu sehingga ketika masuk waktu sholat bisa tepat waktu. Gak lama kok, hanya 5 menit, benar? Gak lama kok dibanding ngobrol aja atau buka handphone juga. Itu bisa berapa jam? Ceklek atau makan obat, sudah waktunya makan obat. Ayo ganjil, gak sembuh. Mau tahu amalan lainnya supaya ditolong oleh Allah? Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Banyak nolong orang lain. Jadi jangan ragu-ragu nolong orang, ya. Mau agama apa aja, tapi niatnya lillahi ta'ala supaya tidak terjebak seperti yang bawah itu mah bukan nolong tapi blow on, ya. Kalau udah masalah titip-titipan ini saya juga hati-hati Pak. Kalau ada mau kemana, mau ke Australia titip barang, wah ya. Hati-hati nih, ya. Sangat berpeluang. Mungkin dia tidak niat jelek, tapi ada orang nitip-nitip bisa jadi masalah. Makanya tolong orang, keluarga yang di Indonesia, dan kalau nolong itu jangan diingat-ingat. Nanti suka sakit hati kalau nggak berterima kasih. Ya. Ada lagi satu amalan, intansurullah yansurkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong dirinya. Makanya ayo Bapak Ibu yang baik, tolong bantu doa ya. Di Batam sedang bangun masjid. Kemarin preman-preman pada minta ganti rugi, biasalah di sana begitu ya. Tapi untuk kemarin Kapolresnya juga sangat semangat untuk bantu. Ada tanah sekitar 13.000 meter sudah beres, tapi mau dikeliling. Selalu preman itu ada di sana, kita tidak menghendaki konflik lah ya. Kita kasih ganti rugi juga ala kadarnya, tapi masih tanpa kejelasan biasa. Tapi kelihatannya Kapolres dan kawan-kawan sudah sangat ingin masjid itu terwujud. Boleh juga tuh jadi ladang amal bagi teman-teman di sini. Setiap ada orang yang sholat di masjid itu, kita bakal kebagian pahalanya. Ya ngalir, nanti kita mati mungkin dosa segini, amal segini. Tapi kalau amal jariah kita banyak, tiap hari nabung Pak. Ada yang sholat terus. Nanti masjidnya juga besar, itu dibuatnya seperti masjid biru di Turki, mirip masjid Hagia Sophia di sana. Kita buat yang bagus sehingga kalau Bapak Ibu nanti nggak bisa ke Turki karena kurang ongkos, sana saja ya. Sholat di sana, sedekah, mau ikutan begitu nanti ya. Pak Dubes boleh juga nanti diinformasikan ya. Jadi kalau nanti kita meninggal, kita punya warisan sama-sama sebuah masjid yang indah, kokoh. Ada yang nanya, ada kesana sini sibuk membangun masjid. Iya kan saya bakal mati ya. Justru amal jariah itu yang akan menjadi jalan kita punya bakal pulang. Ya cuman begini ngajak-ngajak orang. Mudah-mudahan ini pun mendatangkan pertolongan Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Shalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin, mari sejenak kita menundukkan hati. Kita akan doakan khusus untuk orang tua kita. Anak-anak yang berbakti akan dilapangkan urusan, dan dosa kepada orang tua di dunia dan akhirat pasti akan dirapatkan. Auzubillah. Hadirin, marilah kita kenang orang yang paling berjasa, yang menjadikan kita bisa ada di dunia ini. Dulu ibu 9 bulan kita di rahim ibu waktu masih ibu muda, berjalan berat, berbaring sulit, tapi ibu bahagia kita ada di rahim, senyum, dibelai, didoa, ayah membanting tulang agar kita bisa sehat jadi janin. Menjelang kita lahir ke dunia, ibu meregang sudut antara hidup dan mati, seperti meregang nyawa, bersibah air mata, keringat, darah. Itulah saat kita lahir ke dunia. Sakit tiada terperi, tapi melihat kita lahir selamat, ibu bahagia. Kita dipeluk, diciumi, didekat. Ayah berbahagia dan cari nafkah lebih gigih. Ingat waktu kita bayi dulu, siang malam ditungguin, tidak rela satupun nyamuk menggigit kita. Ibu sedang enak makan, tidak pernah jijik membersihkan kotoran kita. Kalau kita sakit, apa saja dilakukan agar kita bisa cepat sehat, bahkan menukar nyawa pun mau. Dijaga, dilindungi siang malam walaupun kurang tidur agar kita nyenyak.
bisa tahan lapar agar kita bisa makan. Dulu menjelang kita sekolah, ayah membanting tulang, pinjam ke sana sini agar kita bisa sekolah, bisa punya sepatu, punya tas, agar kita tidak dihina orang lain. Semakin lama kita semakin besar, entah kenapa seperti air susu dibalas air tuba. Betapa seringnya kata-kata kita mengiringi hati orang tua. Tidak sedikit ada yang menganggap orang tuanya seperti orang hina, orang rendah. Akan datang suatu saat kita berpisah dengan ibu, dengan bapak, dipisahkan aja. Bila saatnya tiba, bila ibu, bapak kita sudah terbaring, kaku, dingin, bila matanya sudah terpejam, kita tidak akan lagi mendengar suaranya, doanya, nasihatnya, gurauan. Bila sudah dibungkus kain kafan, kita tidak lagi bisa membawakan oleh-oleh kesusahan yang tidak seberapa, tidak bisa memijat kakinya, mencium tangan. Bila orang tua kita sudah diusung dari rumah menuju kuburan, itulah saat terakhir kita melihat jasadnya di rumah. Bila tanah sudah mulai menimbun orang tua, hanya tinggal nisan yang bisa kita tambah. Pulang ke rumah, kamarnya sudah kosong, hanya dasternya, sendalnya, fotonya. Pasti kita menyesal. Mengapa selagi ada kita sia-siakan? Tidak pernah punya waktu untuk menyapa, tidak pernah punya kesempatan untuk berbincang, mendengarkan. Alangkah kikir selalu hitung-hitungan. Hadirin, kita pasti menyesal andai kata sudah dipisahkan dan kita tidak sempat membalas kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah yang Maha mendengar, yang Maha dekat, ampuni dosa kami kepada ibu bapak, ampuni semua kedurhakaan kami. Ampuni jikalau orang tua sering tersakiti, ya Allah. Ampuni semua kezaliman kami kepada ibu bapak, ya Allah. Ampuni ibu bapak kami sebanyak apapun darah dagingnya ada di tubuh kami. Beri hidayah bagi orang tua yang belum mengenal Islam. Tuntun bisa tobat bagi yang berlumur dosa. Beri hidayah agar bisa ibadah. Jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khotimah, ya. Lapangkan kuburnya, ringankan hisabnya. Ya Allah, kami benar-benar mohon selamatkan orang tua kami. Beri kesempatan kami, ya Allah, sisa umur ini bisa jadi jalan kebaikan bagi ibu bapak kami. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Berikan kepada kami pendamping hidup yang selalu patuh dan dekat dengan keluarga yang sakinah. Titipkan keturunan yang soleh. Berikan kami kesanggupan jadi orang tua yang bisa tanggung jawab, ya Allah.
Ya Allah, jadikanlah lahir dari keluarga kami hafizah, akhlakul karimah, yang Kau jauhkan dari segala fitnah, bala wal musibah. Lindungi anak-anak kami ya Allah dari kedurhakaan, dari aib, dari maksiat, dari apapun yang menyesatkan. Ya Allah, jadikan jamaah ini jamaah yang Kau sayangi. Tolong ya Allah, berikan kepada kami iman yang kuat. Jangan biarkan duniawi ini menggoda, menipu dan memperbudak kami. Jangan biarkan nafsu membuat kami berlumur maksiat ya Allah. Jangan biarkan syahwat membuat kami berkelimang maksiat. Jangan biarkan amarah menjadikan kami makhluk zalim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berikan kelapangan yang sedang dihimpit masalah ya Allah. Berikan kesembuhan yang sedang sakit ya Syafi. Berikan rezeki hanya yang halal barokah ya Ghani. Lepaskan kami dari lilitan hutang. Lepaskan kami dari kezaliman dan kejahatan orang-orang. Lindungi kami semua ya Allah dari kufur iman, kufur nikmat. Dan jadikan kami semua istiqomah, ahli ibadah. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, Pak Dubes Nuhun dan semua jajarannya dan panitia yang jadi jalan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan takdir ini manfaat. Mudah-mudahan bisa menyimak lewat radio kalau ada yang tertarik ilmu ini ya. MKFM di Android atau di Play Store itu ada MQFM ya. Setiap jam 5 pagi Indonesia siaran radio yang dirilai kajian yakin ke Allah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.